setelah bayi bokongnya lahir, tali pusat sudah kita kendorkan. Kemudian setelah yakin kepala masuk ke dalam panggul, asisten suruh menekan suprasimfisis. Jadi karena kondisi ada ya. Asisten kita suruh menekan suprasimfisis. Tujuannya untuk apa? Supaya kepala tetap dalam keadaan fleksi. Kalau tidak ditekan suprasimfisis, ditakutkan kepala itu dalam panggul seperti ini. Nah ini malah repot, nggak akan lahir bayinya. Makanya supaya kepalanya tetap dalam keadaan seperti ini. Jadi asisten suruh menekan suprasimfisis ya, di atas suprasimfisis ya, di atas tulang simfisis Mas Ibu ya. Jadi ditekan supaya dia kepala tetap dalam keadaan fleksi. Ya, tapi pakai duk ya. Karena pakai duknya ketutup, jadi saya sementara tidak. Jadi pakai duk itu bokong bayi dipegang secara femoropelvic. Bagaimana itu? 4 jari kiri kanan itu di bokong bayi. Ibu jari berada di paha. Ya, ibu jari berada di paha bayi. Yang 4 jari di bokong. Jelas? Femoropelvis ya, ini pertolongan persalinan secara berat. Nah, itu kita harus menggunakan duk. Kalau enggak licin, kan ini banyak cairan ketubas. Kemudian tangan kita pakai handscoop, licin. Nah, jadi harus pakai duk. Jadi tangan kita beginikan dengan duk. Ya, beginikan dengan duk. Kemudian kita pegang secara femoropelvis. Kemudian ya, setelah dipegang ini, ayo Bu, ngeden Bu ya, bagus Bu, lagi ngulas ya Bu ya, ngeden ya Bu, nah ngeden dia terus kan ini maju. Nah kemudian ini kita, ini subocciput ya, kita akan arahkan ke arah bawah dulu sampai dengan subocciput lahir. Nah setelah subocciput lahir, baru kita lordosiskan ke atas. Ya, dibalik jadi mukanya dulu nanti. Baik ya. Jadi ibu jari kita ini di paha bayi, kedua paha bayi. Kemudian 4 jari kita itu di bokong bayi, kiri kanan. Ini namanya femoropelvic. Begitu kepala masuk ke dalam panggul itu harus dilahirkan tidak boleh lebih dari 8 menit. Kalau itu lebih dari 8 menit cenderung untuk terjadi asphyxia. Sampai ini ada pertanyaan untuk berat. Ini tadi namanya apa? Berat. Oke. Air pusat tetap nih. Enggak. Ayo Bu ada lagi. Nah, ternyata bahunya masih tinggi ya, berarti kita akan melakukan persalinan secara klasik. Caranya tangan kita, nah kaki bayi kita pegang seperti ini. Karena kita melahirkan bahu belakang terlebih dahulu, berarti kita arahkan ke atas, arahkan ke atas ya, arahkan ke atas ya. Kemudian 2 jari tangan penolong masuk ke dalam jalan lahir, menyusuri ujung skapula, kemudian bahu, fossa kubiti, kemudian siku. Nah, siku. Pada saat sudah ke siku, kemudian tangannya itu ditarik seolah-olah seperti mengusap. Kemudian kita akan melahirkan bahu depan, tangan kita pindah, yang kanan ke sini. Ini arahkan ke arah bawah, arahkan ke arah bawah. Dan sama, 2 jari penolong masuk ke skapula, ujung skapula, bahu, fossa, siku, dan melahirkan seolah-olah mengusir muka.
dengan pertolongan melahirkan kepala secara horizontal. Badan bayi ditunggangkan di tangan kiri penolong. Ditunggangkan seperti menunggang kuda. Tiga jari penolong yang masuk di dalam tadi. Satu itu yang tengah di rahang atas. Yang kiri dan kanan itu di tulang pinggir. Nah, ini tujuannya untuk juga mempertahankan ketegangan refleksi. Selain tadi asisten melakukan ketegangan pada seperti ini, ditunggangkan ya, tunggangkan. Yang di dalam tadi satu di rahang, duanya di tulang pinggir. Kemudian tangan penolong mencengkram leher. Mencekek ya, mencengkram leher. Kemudian kita arahkan ke arah bawah sampai suboksiput kelihatan. Baru kita arahkan ke arah atas. Ya. Itu tadi. Jadi tadi masuk itu tangan ibu di dalam itu tadi, ya. Dari tengahnya di rahang atas, ini di tulang pipi, ini di tulang pipi. Kita arahkan ke arah bawah supaya tetap di kanan. Itu adalah klasik, ya. Oke, sekarang Muller Moriso. Muller tarik pusat lahir, tarik pusat kita. Terus Bu, nah ini kebetulan dia maju terus bagus, nggak macet dia. Nah, tapi ternyata bahunya nyampe. Ya, bahunya nyampe. Berarti kan tadi kita melahirkan bahu depan terlebih dahulu. Karena kita melahirkan bahu depan terlebih dahulu, berarti ini tepatnya. Tetap kita melahirkan. Nah, ini cuma naik saja. Tinggal mengait saja. Jadi prinsipnya melahirkan bahu depan. Jadi dia nyangkut itu ternyata bahunya nyangkut. Kalau tadi kan bahunya masih tinggi sih klasik. Sehingga tangan kita perlu masuk. Kali ini enggak. Bahunya aja yang nyangkut. Jadi tinggal kait aja. Yang bahu belakang juga sama, ini diarahkan ke arah atas, kemudian tinggal mengait saja. Berikutnya sama dengan tadi, badannya ditunggangkan ya seperti tadi. Jadi klasik Moriso, Muller Moriso, dan nanti offset Moriso. Itu tiga itu ditambah dengan Moriso. Ya, ini tadi adalah yang Muller. Jadi dia melahirkan bagian depan, kemudian baru melahirkan bahu bagian belakang, tapi hanya dengan mengait saja. Ya. Sekarang lopset. Ayo Bu, ya. Nah, kalau lopset diputar 180 ya. Jadi kalau lopset diputar 180 derajat. Jadi bahunya masih belum lahir ya. Jadi tangannya megangnya sama kayak tadi femoropelvic yang pertama waktu berat. Seperti ini ya. Tapi ininya bukan di pokok panggul, tapi ini di bagian depan. Nah, yang ini di panggul seperti ini. Kemudian kita putar 180 derajat. Bahu belakang menjadi bahu depan. Nah, ini biasanya lahir spontan. Kemudian ini diputar lagi 180 derajat. Nah, air sendiri ya.
Kemudian baru kita lakukan tadi untuk melahir kepala secara horizontal. Paham sampai sini? Jelas perbedaannya bagaimana klasik, bagaimana Muller, bagaimana offset. Nah, prinsipnya yang offset tadi kalau mau muter itu searah dengan pusat daya. Jangan diputarnya ke sini. Terjadi lilitan nanti kan. Bukannya menolong malah membuat masalah. Searah dengan di mana pusatnya? Pusatnya kan di sini dong. Berarti arahkan di sini. Arahkan. Ya. Ini ibu. Nah, bayi itu akan terjadi seperti ini. Ini yang namanya putaran paksi dalam di dalam maksudnya terjadi putaran paksi dalam. Kemudian kan dia lahirnya begini, ya kan? Ya, nah lahir terus ngeden kan gini terus ngeden dia itu. Nah, kemudian terjadilah defeksi atau ekstensi. Ya kan gitu ya. Nah, kemudian kan dia akan terjadi putaran paksi luar seperti ini menyesuaikan dengan punggungnya. Tadi kan punggungnya pukinya. Nah, distosia bahu ini nih nggak terjadi. Jadi dia tetap kayak gini akhirnya ini punggungnya. Nah, dia tetapnya kayak gini posisinya. Macet ini bahunya nggak bisa lari. Nggak terjadi putaran paksi luar. Jadi akhirnya bayinya jauh, mundur, maju, mundur. Kayak kura-kura itu. Nah, berarti kita akan membantu. Karena ini sebagai penyumbang angka kematian. Kenapa kematiannya Bu? Karena asfiksia. Dan gitu ya. Oleh karena itu perasaan pada distosia bahu itu ada 3. 1 Macrobet dan Marsanti. Jadi Macrobet tambah Marsanti. Yang kedua adalah Ibat. Ya. Ibat. Yang ketiga adalah Rubin. Nah, gitu ya. Nah sekarang saya akan yang Macrobet ya. Jadi begitu terjadi distosia bahu, yang pertama kali harus dilakukan adalah ini bayinya dari luar ya. Tetap kita bantu mengisap lendir. Nah, tetap kita bantu mengisap lendir. Kemudian yang kedua adalah kita pinggirkan ibu ke pinggir tempat tidur seperti ini. Kenapa kalau nggak pinggir tempat tidur kita susah nanti melakukan tarikan-tarikan. Kemudian jangan lupa episiotomi lebar. Episiotominya dengan medio. Sebelumnya harus dilakukan anestesi. Lidokain berapa persen anestesi? Berapa persen? 1 ampul itu lidokain berapa persen? 2%. Isinya berapa cc? 2 cc. Jadi kalau membuat 1% gimana caranya? Setengah terus oplos dengan 1 cc lagi. Jadilah lidokain sekitar 1%. Itu yang untuk anestesi. Kok nggak sekalian aja Bu 2% kok lebih bagus? Kenapa? Kalau 2%-nya itu kita lakukan anestesi, bisa membuat nekrosis jaringan. Jadi untuk anestesi itu adalah lidokain 1%. Ya. Oke, kita sekarang akan menolong pertolongan persalinan secara Macrobet ya. Ini tadi posisinya gini kepala ini ya. Nah, kemudian ibu kita ajak kooperatif ya. Kenapa? Karena tenaga ibu yang diperlukan. Kan yang ngeden ibu bukan kita. Kita hanya membantu ya, tetap ya. Nah, kemudian pada saat kita pertolongan persalinan seperti ini, kita bantu dulu dia untuk terjadi putaran paksi. Sebelumnya pasiennya harus posisi litotomi maksimal. Jadi litotomi maksimal itu tangannya di bawah paha,
tarik ke dada ibu, kemudian dilebarkan. Jadi litotomi asisten yang bantu nanti itu suruh melebarkan jalan. Baru kita pegang tetap secara biparietal. Pada saat ini kan posisi kayak gini ya, kita pegang secara biparietal. Nah ini kita bantu dulu terjadi putaran paksi dua. Kemudian pada saat itu asisten untuk menekan suprafisis ini supaya dagunya agak bahunya agak begini ya, ininya sama ini, bahunya ininya sama ini jadi berdekatan gitu. Nah, jadi ukurannya lebih kecil. Itu tujuannya seperti itu ya. Jadi ditekan. Nah, pada saat itu ini kepala kita pegang secara biparietal. Sudah kita bantu tadi putaran paksi luar. Secara biparietal sama dengan pertolongan persalinan. Ini kita arahkan ke arah bawah, lahir bahu depan, arahkan ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Sanggah, susur. Nyusurnya juga jangan cuk. Ya, ruptur nanti ini. Terjadilah ruptur pada daerah klitoris. Sampai yang salah. Jadi jangan maksud kayak nyambut singkong. Lagi ya. Jadi kita pegang secara biparietal. Kita arahkan ke arah bawah, melahirkan bahu depan, arahkan ke arah atas, melahirkan bahu belakang. Sanggah, susur. Susurnya pun pelan-pelan. Kemudian pada saat susur sampai dengan rohanternya kita susurin. Nah, pada saat rohanter yang tadi jangan shoot kata saya kan. Pada saat di rohanter ini di panggul ini kita juga mengikuti. Nah, kita arahkan ke arah bawah, arahkan ke arah atas ya. Dia terus susur terus sampai dipegang kedua kaki, baru kita letakkan di atas terus. Ini kalau sudah sanggah susur itu sama dengan persalinan. Ya, oke. Jadi itu macroband. Jadi macroband itu kita bantu dulu dia terjadi putaran paksi. Sesuaikan dengan punggung, baru kita memegang kepala secara. Jangan lupa asisten untuk melakukan penekanan suprafisis supaya bahunya agak. Nah, jadi bahunya itu kecil lah ukuran antara kedua bahu. Itu bahu bayi digoyangkan dari sisi kiri, dari sisi ya, dengan menggerakkan perut ibu dan melakukan penekanan pada otot. Jadi kita ini ya, penolong itu memegang perut perut ibu. Kemudian perut ibu digerakkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, dengan harapan bahunya kan digoyang-goyang ya, otomatis kan lama-lama bahunya akan maju. Jadi dorong sana, dorong kiri, kanan, ini sampai ini dia nanti akan maju. Nah, itu pada rubin ya. Nah, kalau tidak berhasil, andai kata ini dilakukan tidak berhasil, nah baru tangan yang berada di panggul meraih bahu yang paling mudah diakses ya, kemudian mendorongnya ke permukaan anterior bahu. Jadi kalau nggak berhasil ya, berarti tangan saya mana ini yang lebih dekat? Oh, misalnya ini ya, yang lebih dekat. Nah, ini kita dorong ke depan. Nah, dorong ke depan, kemudian kita lahirkan. Jadi tadi sama kayak dengan sungsang tadi ya. Sungsang tadi pada apa tadi? Lock. Bukan plastik. Pada plastik. Kalau lobster kan tadi diputar. Ya. Jadi bila tidak berhasil, tangan yang berada di panggul meraih bahu yang paling mudah diakses, kemudian mendorongnya ke permukaan anterior. Hal ini biasanya akan menyebabkan abduksi kedua bahu. Abduksi ya tadi. Jadi agak mengecil ukurannya.
kemudian akan menghasilkan diameter diameter antar bahu dan bergeseran bahu depan dari belakang ke sini ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tekan tangan kita masuk sambil ini kita tekan, kemudian ini kita arahkan ke arah ataupun yang belakang boleh juga. Yang belakang jadi sama. Jadi ini bahu ininya ya. Bahunya ditekan. Nah, jadi dia ditekan itu kan mengecilkan ukuran ini ya, ditekan. Ini kemudian diarahkan ke arah atas. Oke, ya. Kemudian ibunya suruh ngeden. Kan otomatis dia akan maju. Ya. Itu Mister Sia.